Jumpa lagi dengan saya, Afnidar, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 6 Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada salah satu guru yang ada di SMP Negeri 6 Kota Langsa. Sebelum saya melakukan observasi di kelas, saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada salah satu guru yang ada di SMP Negeri 6 Langsa, yaitu dengan Ibu Evi Susanti. Selamat pagi Bu Evi. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih ya Bu Evi atas waktunya, meluangkan waktunya untuk saya wawancara ya, sebelum nanti saya observasi di kelas. Ya, kira-kira Bu nanti rencananya kelas berapa yang akan Ibu ajarkan? Saya akan mengajar di kelas 81. Kelas 81. Materinya tentang apa ya Bu? Materinya tentang recount text. Apa itu? Teks recount itu adalah teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Jadi anak-anak menceritakan kembali pengalaman mereka ya Bu ya di kelas ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya? Agar siswa dapat mengidentifikasi kalimat pasten dalam teks yang diberikan. Ada lagi Bu? Kemudian diharapkan siswa dapat menulis pengalamannya dalam sebuah paragraf yang sangat sederhana. Itu tujuannya ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai apa saja nih? Saya mengajar dengan metode problem based learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian langkah-langkah dalam PBL ini tergambar atau nampak dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya akan melihat keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Serta saya akan memanfaatkan sumber belajar atau media pembelajaran. Kemudian strategi apa Ibu yang akan Ibu persiapkan nantinya di kelas? Saya akan menyediakan alat peraga berupa gambar, poster, atau web. Kemudian juga saya akan membuat kelompok di dalam diskusi belajar. Itu ya strategi nanti yang akan Ibu persiapkan. Kemudian ada gambaran langkah-langkah pembelajaran seperti apa nanti di kelas? Memberi salam, berdoa bersama, memotivasi siswa di awal pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya memberi materi pembelajaran dengan media. Siswa menyimak atau memperhatikan media yang diberikan. Siswa bertanya hal-hal yang belum diketahui sehubungan dengan materi yang dijelaskan. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 siswa satu kelompok. Kemudian siswa diberi tugas berupa RKS untuk dikerjakan secara kelompok. Saya akan memfasilitasi siswa apabila siswa ada kendala di dalam mengerjakan tugasnya. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dan guru memberi penilaian dari hasil kerja tersebut. Sebagai penutup, saya akan merefleksi terhadap materi yang diajarkan pada hari itu. Ini ya Bu ya, stepnya ada dari tujuan, dan diajari, dan juga penutup. Sudah tercover semua langkah-langkah yang telah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira Bu, ada nggak dalam proses pembelajaran itu yang mungkin muncul hambatan-hambatannya nanti? Ya, hambatan yang kemungkinan muncul, siswa kurang fokus dalam mengikuti pelajaran, kemudian juga siswa masih bingung dalam menangkap pelajaran karena pelajaran materinya materi yang baru. Kemudian juga siswa
malu atau takut untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian Bu, ada nggak trik-trik atau hal-hal yang bisa Ibu lakukan agar hambatan-hambatan tadi bisa diatasi? Ya, dalam proses pembelajaran saya akan membuat kelompok yang heterogen yang di dalamnya terdiri dari siswa berkemampuan rendah, berkemampuan sedang, dan berkemampuan tinggi, dengan tujuan agar siswa yang berkemampuan rendah tadi dapat dibantu oleh temannya di dalam kelompok tersebut. Ya, mudah-mudahan Bu, apa yang direncanakan nanti di kelas berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti kita akan melakukan observasi juga ya Bu di kelas. Terima kasih Bu Evi atas waktunya telah berbincang-bincang saya untuk melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu. Ya, Terima kasih ya Bu Evi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm very well, thank you. Okay, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti akan mudah kita pahami. Ya, doa dimulai. Okay. First, you are ready to study now? Ready? Yes. Okay. Okay. Today we are going to learn about recount text. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang text recount. Apa itu ya text recount? Kenapa kita? Apa tujuan kita mempelajari text recount? What is the purpose of to learn text recount? Hari ini kita belajar text recount yaitu untuk dapat menceritakan kembali pengalaman atau kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, jadi umpamanya yaitu ada pengalaman pergi ke pantai. Ini menceritakan kembali, itulah yang disebut namanya text record. Okay. But now I want to tell you last holiday I went to the beach last holiday. And how about
An example of recount text. Jadi di sini Ibu ada contoh teks recount. Kita akan lihat sama-sama bagaimana sih bentuknya teks recount. Tolong Ibu kan? Ibu rasa teksnya kurang besar. But I have Ibu ada kertas lembaran fotokopi. Nah, ini contoh teks recount. Sekarang Ibu akan bacakan, simak dulu. We arrived by boat on Monday and stay one night in a small habitat. The next day, we started our walking tour. We walked through a forest and continued until we came to the most westerly point of the island. We spent one night there in a guest house. The next morning, we started early and soon came to a sand bay where we had a sleep. Then we walked on over some hills until we saw a lighthouse in the south of the island. We didn't stay very long as it was getting dark. So we went up to the coast to a campsite near the sea, where we spent there the night in our tent. At 6 o'clock the next morning, we set out for the mountain, and we reached the top of the midday. And we reached the top at midday. We descended the east slope of the mountain and stopped to have lunch by the river. Then we crossed the river and found a small lake, but we didn't go to the lake as the day was getting dark. We directly went to a hotel on the cliff and stayed at the hotel for the next 2 nights. After the second night in the hotel, we returned to the harbor and set out for home in the afternoon. Jadi itu adalah cerita yang sudah terjadi kemudian diceritakan kembali. Cerita yang sudah terjadi diceritakan kembali, siapa tahu? Who knows? Siapa tahu? Kata-kata kejadian berapa itu ya, nak? Kalau kita menceritakan kejadian yang bentuk lampau, kedua ya, verb dua atau verb past tense. Nah, ini di setiap grup siapa yang mau ya? Ibu mau anak-anak ibu semua underline the verb past. Garis bawahi kata kerja bentuk kedua. Siapa yang mau duluan? Rasti mungkin mau. Rasti? Boleh garis bawahi find the verb to in the text. Yang mana kira-kira verb 2? Yes, alright. Kenapa taruh di arrive? Kenapa jawabnya di arrive? Kenapa yang garis bawahi di arrive? Karena arrive itu kata kerja kedua artinya tiba. Yang lebih mudah lagi, siapa tahu ya? Apa ya ciri-ciri kalau kita mau tahu? Oh ini verb 2-nya di mana ya? Siapa tahu ya? Setelah, nah itu dia. Ciri-ciri verb 2 itu adalah setelah
Oke, siapa mau lagi? Siapa mau? Rizky. Starting. Oke, who's next? Siapa lagi? Ke sini. Siapa? Siapa yang mau lagi? Sana. Ambil Rizky. Anak ini harus sikap. Ada lagi ya? Yang mana subjeknya? Pakai nya, boleh ya itu. Nggak usah pakai nya, yang pakai aja. Ya, oke. Mana subjeknya? Ini subjek. Berarti sebelahnya. Ya, bunyinya saja terus sekali. Ya, terus siapa lagi? Bersini belakang, pegang. Oke. Terus siapa lagi? Siapa? Ya. Oke. Ibu jelaskan lagi. Jadi seperti yang dikatakan Afika tadi, untuk kita mau mengetahui di mana letaknya verb 2 itu bagaimana tadinya? Verb 2 itu terletak setelah subjek. Ya, setelah subjek. Jadi kalau di sini subjeknya we, berarti di sebelahnya statik verb 2. Kemudian ini we. Berarti yang mana subjeknya kata kerjanya? Semuanya? So, ya, so berarti. Ada lagi, masih ada lagi yang mau? Ya. Oke. Habis? Nah, sekarang berarti anak ibu udah tahu di mana letaknya verb 2. Nah, sekarang tugasnya adalah tadi ibu suruh per pribadi. Sekarang secara kelompok. Coba lihat lagi di kertas di situ ada tugas. Tugasnya adalah task 1. Bacakan kembali tugasnya. Coba lihat. Read the text and find out where they were on day, Monday, and place-nya di mana. Read the text and find out where they were on day, on Monday, kemudian place-nya di mana. On Tuesday, place-nya di mana. Ngerti? Oke. Task 2, ada task 2-nya. Task 2, read the text and study the map to draw a line or arrow showing of the road they passed. Jadi disuruh study the text, disuruh baca kembali teksnya, then study the map, disuruh belajar lagi peta yang di atasnya itu. Kemudian kalau dia mengadakan aktivitas, buat tanda silang. Buat tanda silang kalau dia aktivitas. Kalau dia menghina, buat tanda centang. Bahasa Indonesia-nya tanda centang. Oke? Nah, sekarang kerjakan. Mulai diskusi.
diskusi sama-sama menjawab soal ini. Udah, ada yang udah siap? Mas satu grup Afrika, ya? Udah siap ya? Yang lain, perhatikan jawabannya. Next week. Okay. Wednesday. Oke, nah sekarang coba dilihat lagi semuanya, semua grup dari grup Afrika, jawabannya seperti ini. Coba kita lihat Monday katanya. Monday, kamu lihat di lembaran ya, Monday, dia di mana nak? In a small harbor town, ya benar. In a small harbor town. Tuesday, di sini ditulis the next day. The next day berarti berikutnya hari Selasa. The next day dia walk through a forest until we came to the most westerly point of the island and spend one night in a guest house. Berarti hari Selasa, Tuesday in a guest house. Okay. Wednesday, where they are? On the next day, we walk over the hill and we saw a light in the south of the island.
We went across the sea where we spent one night in our tent. Yeah, in a campsite. Okay, next. On Wednesday, on Thursday, went to a hotel. We went to a hotel. The cliff stay. How many nights they stay in a hotel? Berapa malam? How many nights? Hah? 2 nights. Okay, 2 malam in a hotel. Berarti on Thursday katanya dia di hotel 2 malam Thursday and Friday he returned back to the harbor. Okay, next. Task 2. Task 2. We are going to kita akan membuat a walking tour. Kemudian sekarang kita lihat kembali, kita akan mengerjakan task berapa nak? Task 2. Oke, task 2. Read the text and study the map to draw a line katanya. Showing the road they pass. Jadi kemana mereka pergi. Put a tick where they spend the night and across where they had to activity. Jadi kalau dia menginap, buat tanda centang. Kalau dia beraktivitas, buat tanda silang. Oke, next. Grup mana tadi yang selesai pertama? Ya, grup Keja. Berdua. Ya, baru berdua. Ya, Keja baca, Dafa yang buat gambarnya. Kita bacanya ke sini. Ngadepin sama Rizky. Ya, gitu. We arrived by boat on Monday and stayed on one night in a small harbor town. Ya, berarti pertama dia di small harbor town. Yes. The next day, we start our walking tour. We walk through the forest and continued until we came to the most westerly point of the island. We spent one night here in a goose house. The next morning, we start early and soon came the same by where we had a swim. Then we walked on over some hills until we saw a lighthouse in the south of the island. We didn't stay very long, so we went up to the coast to a camp site near the sea, where we spent the night in our tent. At 6 o'clock the next morning, we set
out for the mountain. And we reached the top at midday. We descended the slope of the mountain and stopped to have lunch by the river. Have lunch activity? Have lunch? Yes. Then we crossed the river and found a small lake. But we didn't go to the lake as the day was getting dark. Then? Then we crossed the river and found a small lake. But we didn't go to the lake as the day was getting dark. Cross the river. Dari mana tadi nak? From the cross the river. Have lunch. Have lunch. Then? Ya, terus? We directly went to a hotel on the cliffs and stayed at the hotel for the next 2 nights. After the second night in the hotel, we returned to the harbor and set out for home in the afternoon. Yes. Okay, finish? Finish. Finish. Okay, sit down please. Yang di grup lain kira-kira ada nggak yang mau diperbaiki dari perjalanan tadi? Hah? Ada yang mau perbaiki? Nggak ada? Udah setuju dengan panah perjalanannya? Ya? Oke, thank you very much. Ibu rasa anak ibu semuanya sudah mengerti. Berarti hari ini kita belajar apa nak? Recount text. Ya, hari ini kita belajar tentang teks recount. Kemudian karena ibu sudah tahu jenis bentuk kata kerja recount text menggunakan beberapa nak? Berdua. Ya, kata kerjanya menggunakan kata kerja berdua karena menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi untuk hari ini ibu rasa cukup sekian kita belajar hari ini. Tapi ibu ada tugas sedikit untuk kamu. Tugasnya adalah make one simple paragraph. Buatlah satu paragraf yang pendek, yang simple. Pengalaman yang kamu pengalaman atau kejadian yang kamu alami, yang sudah kamu alami. Mungkin kamu kemarin pergi, maybe you went to your grandmother's house in your holiday. Mungkin kamu pergi ke rumah nenek kamu, ada pohon mangga di sana. Ya, jadi ceritakan kembali, buat cuman simple aja, singkat. Ngerti? Mengerti? Jadi tugasnya adalah buatlah satu paragraf yang singkat tentang pengalaman kamu yang sudah kamu alami di masa lampau. Ceritakan kembali, ibu mau tengok apa sih pengalaman yang kamu alami yang di masa kamu liburan. Ibu rasa cuma hari ini cukup sekian kita belajarnya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Epi. Ya, hari ini saya bersama dengan Ibu Evi Susanti akan melakukan percakapan pasca observasi.
dengan diamati oleh pengamat oleh Ibu PP, Ibu Maisarah. Ya. Adapun tujuan dilakukan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk menganalisis pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan ya Ibu ya. Mana hal yang sudah dilakukan itu yang sudah baik, yang dipertahankan. Kemudian ada hal-hal mungkin yang perlu perbaikan, juga sekaligus merefleksi diri dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, Ibu Epi kemarin sudah sebelumnya saya sudah juga melakukan percakapan ya Bu ya, dan juga saya sudah melakukan observasi ke kelas Ibu. Jadi Bu, kemarin kita sudah melakukan observasi, saya sudah masuk ke kelas Ibu, Ibu sudah mengajar dan juga menyiapkan RPP yang sudah Ibu berikan kepada saya ya, ditunjukkan kan. Kemudian setelah pembelajaran kemarin, kira-kira Ibu ada hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan yang sudah baik gitu ya, yang bisa Ibu sudah bisa Ibu pertahankan lah yang sudah baik tersebut. Apa saja itu Bu? Ya, jadi pada saat pembelajaran di kelas saya telah menerapkan pembelajaran model PBL (Problem Based Learning) dengan pendekatan saintifik. Kemudian langkah-langkah PBL tersebut muncul pada saat pembelajaran. Kemudian juga siswa sudah aktif belajar kelompok. Iya, berarti metode yang Ibu ajarkan kemarin menggunakan PBL ya Bu ya. Ya. Kemudian ada nggak Bu hal-hal yang perlu diperbaiki gitu Bu? Mungkin ada hal-hal yang di kelas tuh yang nampak yang harus diperbaiki oleh Ibu ketika dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, jadi hal yang perlu diperbaiki, siswa masih ada yang malu atau tidak berani menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian pada saat presentasi, kemungkinan mereka takut salah. Oh gitu. iya. Kemudian ada juga siswa yang lambat merespon pertanyaan guru. Ada lagi Bu? Kemudian ada juga siswa yang kurang respon terhadap, maksudnya kurang antusias dalam belajar. Begitu. Ada Bu, kan tadi Ibu mengatakan yang malu, tidak berani ya Bu ya, mungkin masih apa namanya ya, namanya anak-anak ya Bu ya, dia keberanian belum punya gitu ya. Gimana nih solusi Ibu, maksudnya tadi dari hal-hal yang perlu diperbaiki seperti anak yang tidak berani, kemudian lambat merespon dari pertanyaan Ibu, dan juga mungkin kurang antusias tadi, ada nggak solusi dari Ibu ke depannya ataupun ketika proses pembelajaran itu dilakukan, bagaimana itu Bu? Ya, jadi untuk anak yang masih malu atau tidak berani, saya akan memberikan motivasi biar lebih percaya diri. Kemudian menjadikan siswa itu sebagai mitra. Seperti itu. Kemudian untuk yang lambat merespon, saya akan membuat atau mengajukan pertanyaan untuk mengasah kemampuan berpikir dan merespon siswa begitu. Kemudian juga untuk yang kurang antusias dalam belajar, saya akan menambahkan media lain sebagai pembelajaran di kelas, seperti umpamanya video pembelajaran, kemudian slide, PowerPoint dan lain-lain. Itu ya, itu yang rencana itu ya Bu ya. Jadi kan tadi salah satunya itu rencana Ibu membuat media pembelajaran. Kemarin Ibu melalui poster ya Bu, yang Ibu tempelkan berupa gambar. Jadi ke depan Ibu berencana akan menampilkan ya Bu di kelas itu video pembelajaran ataupun PowerPoint ya Bu. Iya benar. Jadi bagaimana Ibu strategi itu akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, jadi sebelumnya saya akan menyediakan video atau PPT pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian video dan PPT tersebut akan saya tampilkan di kelas melalui Infokus. Jadi kita mengharap anak-anak
akan dapat memperoleh sumber atau materi pembelajaran dengan media yang beragam. Iya. Sehingga muncul pembelajaran diferensiasi. Iya. Dalam hal ini diferensiasi konten. Iya, iya. Nah, jadi Ibu berencana strategi itu dengan ini ya Bu ya, melalui Infocus ya Bu ya. Iya, jadi mungkin anak-anak lebih apa namanya Bu ya, antusiasnya, oh lihat kalau videonya itu bergerak-gerak ya Bu ya. Jadi anak lebih fokus atau perhatiannya teralihkan ke materi pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian rencana Ibu juga memunculkan diferensiasi konten ya, salah satunya ya. Sebagaimana kita tahu kan nanti dalam pembelajaran diferensiasi ini kan ada 3 ya Bu ya. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi di sini Ibu tampilkan dulu kontennya dulu ya. Iya. Kemudian Bu, komitmen Ibu ini terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tadi itu bagaimana Ibu? Ya, jadi untuk kedepannya saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi secara konsisten, baik diferensiasi proses, diferensiasi konten, proses dan produk. Iya, jadi idealnya semua harus ini ya Bu ya, nampak ya. Tapi kalau salah satunya, kalau salah satunya muncul pun itu sudah baik lah Bu ya. Oke. Kemudian Bu, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu nih agar komitmen ini itu berlangsung atau berjalan gitu? Ya, jadi agar komitmen ini berjalan dengan baik, nantinya saya akan minta tolong kepada Ibu Waka Kurikulum. Kebetulan juga beliau PP. Iya, jadi dan juga ada Bu Afni yang Insya Allah bisa membantu saya, Bu. Iya, itu bisa nanti kita ini kan Bu ya, sama-sama saling membantu ya Bu ya. Oke, jadi insya Allah. Jadi inilah Bu ya, agar proses pembelajaran di ke depan ada perbaikan, nanti Ibu rencana akan membuat video pembelajaran atau adanya presentasi melalui slide PowerPoint menggunakan Infocus. Kemudian Ibu nanti mencoba agar terjadinya proses pembelajaran secara berdiferensiasi ya, salah satunya nanti ada diferensiasi konten yang Ibu tampilkan ya. Kemudian juga Ibu tadi akan melakukannya secara konsisten ya, jadi insya Allah ke depan akan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan juga tadi Ibu juga ingin mengatakan juga tadi bahwa komitmen Ibu akan nanti minta tolong sama Waka di sekolah, dia ada di sekolah, dan juga mungkin saya bisa membantu juga gitu. Iya, sama-sama ya Bu, kita sama-sama juga kita belajar. Ya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Evi Susanti.